Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin satu kata yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi mungkin jarang kita bedah benar-benar artinya. Apa itu? Integritas. Ini tuh bukan cuma soal jujur aja loh, tapi soal gimana jadi pribadi yang utuh yang omongannya bisa dipegang. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Kelihatannya sih simpel ya, tapi coba deh pikirin sejenak. Apa sih artinya waktu omongan kita sama tindakan kita itu benar-benar sejalan? Satu garis lurus. Disinilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Dari sebuah ide sederhana yang ternyata punya kekuatan luar biasa. Jadi, ini dia jawabannya. Integritas itu ya keselarasan total. Apa yang kita bilang, itu juga yang kita lakuin. Dan ini lebih dalam loh dari sekedar, oh yang penting nggak bohong. Ini tuh soal jadi orang yang bisa diandalin. Jujur, disiplin sama komitmen, dan berani ambil tanggung jawab. Nggak ada celah, nggak ada tapi-tapinya. Kalau kita bedah lagi nih, integritas itu ibarat bangunan yang kokoh banget, dan bangunannya ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, jelas, jujur, karena kebenaran itu fondasinya. Kedua, disiplin, karena setiap janji butuh ketaatan. Ketiga, bertanggung jawab, karena setiap aksi ada konsekuensinya. Terus, apa yang ikut semuanya? Konsisten. Satu aja pilar ini goyah, wah bangunan karakter kita bisa ikut goyah juga. Oke, sekarang coba kita bayangin. Gimana kalau pilar-pilar karakter tadi itu bukan cuma dimiliki satu orang, tapi jutaan orang di negara ini? Tiba-tiba aja, integritas bukan lagi sekedar sifat pribadi kan? Dia jadi semacam urat nadi bangsa. Jadi fondasi kepercayaan yang bikin kita sebagai masyarakat bisa jalan dan maju bareng-bareng. Dan yang kerennya lagi, nilai ini tuh ternyata udah tertanam di dasar negara kita loh, di Pancasila. Coba lihat deh, pilar jujur dan bertanggung jawab. Itu kan inti dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus konsisten dan disiplin, itu cerminan langsung dari cita-cita sila kelima, keadilan sosial. Jadi integritas itu bukan konsep impor, ini tuh bagian dari DNA kebangsaan kita. Dan ini relevan banget loh, bukan cuma teori lama. Di dunia pendidikan kita sekarang, integritas itu jadi salah satu target utama dalam profil pelajar Pancasila. Ini pesan yang jelas banget, kita tuh nggak cuma mau nyetak generasi yang pinter otaknya, tapi generasi yang bisa dipercaya. Generasi yang berkarakter kuat. Oke, teorinya udah dapet nih. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Bentuknya kayak apa? Yuk kita tarik konsep yang keren ini dari awang-awang, kita lihat gimana dia membumi dalam tindakan kita sehari-hari. Biar gampang kebayang, kita lihat aja lewat sebuah cerita sederhana. Kenalan dulu yuk sama Andi, dia seorang ketua kelas. Kisahnya ini bakal nunjukin ke kita kalau integritas itu seringnya bukan soal tindakan pahlawan super, tapi justru ada di hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari. Ceritanya dimulai dari sebuah janji. Sebagai ketua kelas, Andi ini nggak janji yang muluk-muluk. Dia cuma bikin satu komitmen simpel ke teman-temannya. Dia bakal ikut bersih-bersih kelas bareng mereka. Janji yang kecil kan? Kedengarannya sepele. Dan ini dia momen pembuktiannya. Pas harinya tiba, pas waktunya piket, Andi nggak cuma berdiri di pinggir sambil nunjuk-nunjuk. Dia datang, dia gulung lengan bajunya, dan dia ikut bersih-bersih. Persis seperti apa yang udah dia omongin. Ucapannya jadi aksi nyata. Simpel banget kan? Nggak ada pidato hebat, nggak ada drama, cuma sebuah janji kecil yang ditepati. Tapi di dalam tindakan sesederhana itu, ada sesuatu yang sangat kuat yang lagi dibangun. Apa? Itu kepercayaan. Nah, itulah integritas dalam bentuknya yang paling murni. Cerita Andi tadi seolah-olah jadi pengingat pesan abadi dari pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau bilang, budi pekerti adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Integritas yang jadi inti budi pekerti itu bukan sekedar pilihan personal, tapi syarat mutlak kalau kita mau maju sebagai bangsa. Dan sekarang, pertanyaan ini kembali buat kita semua, buat kamu. Coba lupain dulu rencana besar di masa depan. Fokus ke hari ini aja. Dalam hal kecil apa, kamu bisa mastiin kata-kata dan perbuatanmu itu selaras. Integritas itu dimulai dari satu janji kecil yang ditepati. Jadi, apa janji kecilmu hari ini? Terima kasih sudah menyimak.